bevor sie dich trifft. Es waren Teile eines Asteroiden. Der neue von dem. Hai edukasi lovers, kali ini YouTube Edukasi akan memberikan informasi menarik tentang lebah yang bisa menghancurkan bumi. Albert Einstein mengatakan jika lebah menghilang dari muka bumi, manusia hanya memiliki 4 tahun untuk bertahan hidup. Meskipun tidak ada bukti yang valid untuk pernyataan ini, tapi jenius Jerman itu kini memiliki banyak pendukung. Buktinya, gerakan selamatkan lebah semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, populasi lebah memang belum berada di ambang kepunahan. Namun, populasi lebah madu menurun dengan cepat, sekitar 89% untuk tahun 2007 dan 2016. Fakta ini sepertinya lebih dari cukup untuk meyakinkan siapapun ikut menyelamatkannya. Lalu, apa yang membuat lebah istimewa? Berikut diantaranya seperti di kompilasi Daily Mail. Lebah memainkan peran penting dalam pasokan pangan global karena turut menyerbuki tanaman yang menjadi sumber makanan 90% populasi dunia. Tanpa mereka, petani akan kesulitan menghasilkan makanan pokok seperti buah dan sayuran. Tak itu saja, kapas menjadi produk penting lainnya yang juga diserbuki oleh lebah. Departemen Pertanian Amerika Serikat mengatakan manusia pantas berterima kasih pada lebah untuk setiap 1 dari 3 gigitan makanan yang dikonsumsi. Selain membantu menghasilkan makanan, serangga cerdas ini juga menyerbuki 80% tanaman dunia yang akan berjuang untuk tumbuh tanpanya. Hebatnya, satu koloni lebah dapat menyerbuki 300 juta bunga setiap hari. Lebah saat ini berada di bawah ancaman di seluruh dunia, dan musim dingin lalu sekitar 40% koloni lebah madu di Amerika Serikat musnah. Perubahan iklim dan penggunaan pestisida serta pupuk menjadi faktor besar lainnya selain serangga tungau dan virus yang tidak dapat dihalangi oleh lebah. Studi global pada Februari 2019 menemukan populasi semua serangga di planet bumi turun 2,5% setiap tahunnya. Jika ini terus berlanjut, bumi kemungkinan tidak memiliki serangga sama sekali pada tahun 2119. Jika semua lebah mati, tidak lantas manusia mengalami kepunahan seketika, tetapi dipastikan akan menyebabkan kesulitan yang luas, terutama kelaparan. Ini karena banyak makanan yang kita konsumsi secara teratur tidak akan tersedia lagi. Tak hanya madu, kacang-kacangan juga akan hilang selamanya karena sangat bergantung pada lebah. Blueberry dan cherry juga akan menderita karena 90% bergantung pada penyerbukan lebah. Makanan lain seperti alpukat, apel, beri, grapefruit, melon, brokoli, mentimun, dan kacang polong juga akan terpengaruh. Daging akan dibatasi karena sapi bergantung pada tanaman yang diserbuki sebagai sumber makanan. Manusia masih bisa makan ikan, tetapi harganya dipastikan akan sangat mahal karena tingginya permintaan. Tak hanya itu, banyak obat yang digunakan manusia, baik konvensional maupun alternatif, juga akan hilang karena berasal dari tanaman berbunga. Dan satwa liar yang bergantung pada lebah seperti burung dan mamalia kecil bisa punah jika sampai tidak ada lagi lebah. Di Amerika Serikat, Badan Perlindungan Lingkungan telah melarang penggunaan pestisida yang dapat memicu kematian lebah. Larangan serupa telah diperkenalkan di Eropa. Ada juga penekanan pada pelestarian habitat agar menjadi ramah lebah. Sejumlah perusahaan startup global juga telah bergabung dalam upaya penyelamatan lebah dan tengah melakukan pengembangan. Seeds Lab yang berbasis di California misalnya menciptakan Biopetis, makanan lebah khusus yang syarat probiotik untuk meningkatkan sistem kekebalan lebah. Bee Hero juga telah menemukan sensor untuk melacak kesehatan lebah dan membuat alat berteknologi tinggi untuk sarang lebah yang dapat mendeteksi gangguan sebelum menyebar. Perusahaan agritech Inggris, Small Robot Company, menciptakan sistem penanaman yang dapat digunakan petani untuk membiarkan margin ladang dari bunga liar.
yang memungkinkan lebah untuk berkembang. Ini artinya penggunaan pestisida berkurang hingga 95% karena hanya digunakan di tempat yang tepat di mana diperlukan.